Oke, baik semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Luisa Nanda Meningka. Di sini saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik de La Salle Manado dengan NIM 190810116. Di sini saya akan membahas tentang seminar proposal dengan dengan judul Upaya Meningkatkan Perhatian Belajar dengan tema berbagai pekerjaan melalui model cooperative learning kelas 4 di SD Katolik Lembean. Baik, yang pertama kita masuk dalam pendahuluan. Pendahuluan di dalamnya ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah, pendidikan adalah pelengkap dalam kehidupan yang bersifat wajib untuk anak bangsa. Mengapa dikatakan demikian? Karena pendidikan adalah suatu pembelajaran yang berpengaruh sangat tinggi terhadap siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat luas. Karena menurut Somantri pada 1976 mengatakan pendidikan kewarganegaraan mempunyai arah, yakni mendidik masyarakat sebagai warga negara yang patuh aturan hukum, digambarkan dengan masyarakat atau warga negara yang rela berkorban demi bangsa dan negara, berakidah dan demokratis. Menurut Fasionet pada 2000 pada tahun 2011, pengusahaan berpikir kritis mencakup interpretasi, analitis, inferensi atau simpulan, evaluasi, eksplanasi atau interpretasi, dan regulasi diri atau self-regulation. Maka berdasarkan latar belakang ini, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan model cooperative learning untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka peneliti menuangkannya pada judul Upaya Meningkatkan Perhatian Belajar dengan tema berbagai pekerjaan melalui model cooperative learning pada kelas 4 di SD Katolik Lembean semester 1. Identifikasi masalah. Terdapat 7 hal, yaitu kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran tema 4 itu masih kurang. Siswa ketika diberikan pertanyaan memilih diam saja. Siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku tema 4. Memiliki kesulitan untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan. Siswa masih terbiasa mengobrol. Siswa belum bisa untuk memutuskan, dan kurangnya mencermati dan menafsirkan pada diri siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Di sini masalah yang pertama peneliti menganalisis bahwa pada saat guru menunggu untuk kesempatan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat, 1-3 orang bertanya mengenai masalah tersebut, sisanya tidak ada yang bertanya dan memilih diam saja. Yang kedua, siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku tema 4, sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan tersebut. Yang ketiga, siswa masih terbiasa mengobrol saat pembelajaran tema 4 berlangsung. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemampuan berpikir kritis ketika guru bertanya pada siswa tersebut karena masih kurang memperhatikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, ketika guru memberikan pertanyaan pada siswa mengenai konflik atau permasalahan pada lingkungan sekitar, siswa belum bisa untuk memutuskan kausalitas atau sebab akibat pada konflik atau permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Maka dari itu kurangnya mencermati dan menafsirkan pada diri siswa sehingga tidak dapat menjawab dengan sempurna. Maka peneliti mendapatkan beberapa yang menjadi rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah tentang apakah penerapan model cooperative learning dapat meningkatkan perhatian belajar pada siswa kelas 4 di SD Katolik Lembean, Kabupaten Minahasa Utara dalam pembelajaran tema 4. Dengan tujuan penelitian berdasarkan hasil latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model kooperatif dalam pembelajaran tema 4 melalui media. Manfaat penelitian dari segi peneliti memberikan manfaat dari segi teori. Maka manfaat dari secara teoritis, penelitian ini menjelaskan secara detail dan merinci mengenai penerapan model kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran tema 4 di kelas 4 SD Katolik Lembean melalui media. Secara teoritis, manfaat penelitian ini memberikan masukan serta menampakkan wawasan ilmu pengetahuan yang luas, khususnya
pada model kooperatif dalam pembelajaran tema 4 melalui media. Kemudian dari segi praktik, bagi siswa, manfaat ini melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga siswa terbiasa dan mampu untuk memecahkan masalah serta berpendapat di dalam penerapan model kooperatif, serta mampu meningkatkan motivasi belajar yang mampu untuk menghindari rasa jenuh pada kegiatan belajar mengajar. Sedangkan bagi guru dapat menjadikan penerapan model kooperatif sebagai alternatif guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan inovasi belajar. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk program yang berkenan dengan model kooperatif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui media. Kita masuk dalam bab selanjutnya, yaitu bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini berisi tentang hipotesis tindakan, model pembelajaran kooperatif learning, dan hasil belajar. Yang pertama, hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka teoritik, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu jika pembelajaran menjaga keseimbangan serta melestarikan sumber daya alam menggunakan model kooperatif learning, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Kita bahas tentang pengertian model pembelajaran kooperatif learning. Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang dapat digunakan sebagai landasan praktik pembelajaran guna memberikan petunjuk pada guru tentang prosedur dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun jenis-jenisnya yaitu dari model pembelajaran, yaitu model-model memproses informasi, model-model personal, model-model interaksi sosial, dan model-model perubahan perilaku. Dan yang selanjutnya, pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Inovasi yang ada dalam pembelajaran sekolah diperlukan guna meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Maka pembelajaran kooperatif itu merupakan model pembelajaran dengan sistem kerja kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari anggota yang berbeda, latar belakang maupun semua jenis kerja kelompok yang lebih dipimpin atau diarahkan oleh guru. Maka adapun karakteristik dari model pembelajaran kooperatif, yaitu menurut Isjoni, pembelajaran kooperatif itu terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja kelompok dapat dikatakan pembelajaran kooperatif. Sedangkan menurut Suprijono, untuk mencapai hasil yang maksimal terdapat 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif yang harus ditetapkan. Maka pembelajaran kooperatif dapat dikatakan sebagai kooperatif jika terdapat saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, interaksi promotif, komunikasi antar anggota, dan pemrosesan kelompok. Yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data, di mana pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena menurut Nana Sudjana, mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Maka hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang belajar kognitif IPA yang mencakup 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek kognitif adalah melakukan tes. Kita masuk dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian terdapat metode penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, waktu penelitian, dan instrumen pengungkap data. Metode penelitian.
Penelitian ini menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas. Menurut Ika Wardani pada tahun 2011, penelitian ini adalah PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Maka esensi PTK ini terletak pada adanya tindakan dalam situasi alami untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam pembelajaran. PTK ini berangkat dari persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh guru atau calon guru di kelas. Prosedur pelaksanaannya dapat dimulai dengan analisis situasi, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, perefleksian, dan evaluasi terhadap dampak tindakan. Maka prosedur ini dapat diulang sampai diperoleh hasil sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Desain penelitian. Di sini penulis menggunakan penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas di mana dalam PTK ini peneliti menggunakan prosedur penelitian PTK yang berbentuk siklus dan spiral seperti pada gambar. Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri atas 4 tindakan. Desain PTK yang peneliti gunakan adalah desain model Kemis dan MC Tegart. Bisa dilihat pada gambar, maka melalui tahap perencanaan terlebih dahulu, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Begitu juga seterusnya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi, kemudian lanjut ke siklus berikutnya. Untuk lokasi penelitian, saya sini penulis mengamati di sekolah SD Katolik Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Dengan subjek penelitian di sini yaitu adalah siswa kelas 4 SD Katolik Lembean dengan jumlah 26 siswa terdiri dari 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Dengan waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2022. Instrumen pengungkap data. Instrumen penelitian ini merupakan alat bantu untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian ini, untuk mendapat perbaikan dalam rencana tindakan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, peneliti menggunakan tes tertulis, lembar observasi, lembar wawancara, dan catatan lapangan. Di mana tes tertulis ini merupakan prosedur sistematis yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas tertulis yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab atau direspon. Tes tertulis penelitian ini meliputi lembar kerja peserta didik atau LKPD dan lembar evaluasi. Lembar observasi adalah alat pengumpul data. Peneliti menggunakan lembar observasi karena sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dan mengukur aktivitas siswa dan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.